Oke, puji Tuhan, shalom, selamat sore semua teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini. Di video saya kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua teman-temannya sebuah jawaban atau menjawab kelucuan logika sungsang netizen Muslim. Wow, ini sangat luar biasa dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk mendengarkannya bersama pada saat sore hari ini teman-teman ya. Dan ini dia, mari kita lihat bersama ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, luar biasa, senang bisa berjumpa kembali dengan saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Sophie is the best way. Ya, saya tidak sendiri, langsung saja saya undang sahabat saya King David. Shalom King David, langsung cek mic dulu. Shalom. 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 Audio saya oke ya Pak ya? Bagus, oke banget. Oke, jos, luar biasa. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, saudara. Terus yang ada di live, kalau mau masuk silahkan. Kalau kadun buang sampah ya maklumi aja. Nah, mereka tidak akan lepas namanya buang sampah sembarangan. Ya maklum Pak, tidak terdidik. Betul. Ya, betul, jadi betul. kasihan. Dulu saya kesel-kesel Pak, tapi sekarang jadi kasihan. Waktu awal-awal saya ber-YouTube itu saya sampai tertekan loh Pak. Tapi lama-lama saya jadi kasihan, itu berubah. Karena saya membaca firman Tuhan. Karena ajaran kita beda Pak. Tabuk kanan, kasih kiri. Nah kalau mereka enggak ngerti juga pengertian itu. Padahal maksudnya kita tetap berbuat baik. Pengalaman Bapak gimana Pak? Sebelum kita masuk ke topik. Saya ngalami itu Pak. Awal-awal kan kaget-kaget Pak. Ternyata begitu. IKIM dulu kan tak buka di komentar Pak. Waduh, kadun itu Pak. Semua pertanyaan yang sama atau serangan yang sama itu ditebar ke semua konten kita Pak. Ke komen. Jadi seolah-olah saya tidak bisa menjawab. Dan itu tiap hari. Pada akhirnya saya kasihan sama mereka. Silakan, pengalaman Bapak gimana? Apakah sama atau beda-beda tipis? Kalau pengalaman saya Pak, setelah saya masuk di dunia YouTube ini, saya baru memahami artinya kok bisa ya Isa disamakan dengan Yesus, Nasrani adalah Kristen, terus orang Kristen menyembah manusia. Saya berpikir dan saya cari ayat. Saya cari ayat di Alkitab yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia, tapi saya nggak pernah jumpa itu. Dan saya cari terus apa yang mereka selama ini menuduh kepada orang Kristen begitu loh. Memang sempat stres Pak. Sempat bertanya apakah ini kebenaran yang mereka sampaikan. Karena kita kan juga cukup kaget ya, serangan yang bertubi-tubi dari pihak mereka itu yang rupanya mereka sudah diajari sejak kecil untuk menyesatkan orang Kristen dengan ajaran-ajaran yang mereka tidak paham sendiri juga apa yang mereka ajarkan itu. Ini sempat membuat saya juga Yang Bapak bilang diajari sejak kecil itu benar Pak. Waktu saya kapan hari masuk di tempatnya Mikana, ada anak suara masih, ya saya yakin itu SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Bertanya, lalu ada yang bisik-bisik di sebelahnya. Sepanjang dia bertanya, sepanjang dia nanya lagi, berargumentasi, ada yang bisik-bisik di sebelahnya. Mereka udah dilatih. Silakan Pak, lanjut. Iya Pak. Jadi saya tahu itu Pak, ketika ada seorang murtadin, masih muda, seorang wanita ya, belum menikah, yang saya bawa pergi baptis karena dia terima Tuhan Yesus waktu pelayanan di tempatnya Pak Bom waktu itu. Nah, saya komunikasi dia cerita dengan dia di restoran, sembari makan bakmi babi. Ya, dia juga nggak tahu bahwa itu bakmi babi. Setelah dia sudah makan selesai, baru saya tanya, enak dia bilang. Apa itu? Ya itu isinya babi. Waduh, sampai dia terkaget-kaget, terheri-heri dia. Ya saya bilang, yang penting enak kan, kamu tidak muntah. Iya enak Pak. Nah, mau kalau saya ajak lagi? Mau, dia bilang. Nah dari situ saya ngobrol sama dia, kenapa sampai kamu bisa percaya Yesus gitu loh. Dia cerita kesaksian bahwa dia tuh memang dari kecil diajarin untuk membenci kekristenan. Pokoknya dia bilang kalau lihat orang Kristen tuh benci aja, karena dari ajaran dia bilang.
kita disuruh bilang kafirkan orang Kristen karena orang Kristen layak jadi kayu api neraka katanya. Jadi kayu api neraka tuh layak, dia bilang begitu. Jadi sejak kecil memang sudah ditanam doktrin seperti itu. Jadi mereka menganggap kita itu kafir gitu loh, manusia yang darahnya itu halal, patut dibunuh gitu loh Pak, berdasarkan Tapi dalil-dalil mereka. heeh, tapi mereka menampilkan keislaman mereka sebagai rahmatan lil alamin, penuh damai. Bahkan lucunya Pak, mereka mayoritas tapi merasa minoritas gitu. Bagaimana menurut Bapak? Iya Pak, itulah Pak, sejak kita di dunia YouTube ini, jadi saya lihat kok mereka itu cemen banget ya. Mereka itu kan kalau khusus di Indonesia ya, kalau di negara lain mereka malah minoritas. Kalau di Indonesia mungkin mereka masih tergolong mayoritas. Karena ya mereka juga secara formal pendidikan juga memang jauh di bawah kekristenan, walaupun Kristen itu minoritas, tapi kita itu mayoritas di dalam pendidikan, di dalam kepintaran ya, kecerdikan orang Kristen jauh di atas mereka gitu loh. Nah, mereka ini orang-orang yang menurut saya ya memang mereka sekolah, tapi sekolahnya itu bukan sekolah umum seperti kita Pak. Kebanyakan mereka tuh dimasukkan ke pesantren. Nah di pesantren ini kan kita tahu pendidikannya seperti apa. Ya, Guru dia gembul lebih mengakui Pak. Guru iya, gembul mengakuinya. dia lebih mengarah kepada agama, bukan kepada pengetahuan umum. Sehingga Dan mereka tuh nostalgia gini Pak King, nostalgia abad ke-6 ke-7 mereka kembali terus ke sana. Betul sekali Pak. Bahkan ajaran-ajaran itu kalau kita telusuri di pesantren itu, sampai mereka punya buku-buku itu cara bersenggama bagaimanapun itu ada. Lebih hebat dari Kristen. Kalau di Kristen kan kita ayat-ayat Alkitab kita seperti di kitab Hosea, Yehezkiel, mereka kan bilang ayat porno. Tapi mereka kan tidak membaca secara keseluruhan kenapa ayat itu disampaikan oleh Nabi Hosea, kenapa disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, kenapa ditulis demikian. Mereka hanya membaca satu ayat lalu mereka bikin satu kesimpulan bahwa ini ayat porno. Padahal di ajaran mereka tentang cara bersenggama itu ada Pak, buku-bukunya itu sudah pernah dibahas juga sama Ibu Manuela ya dan Ibu Fatima. Mereka sudah pernah bahas di minggu-minggu kemarin juga, mereka pernah bahas itu bagaimana gaya-gayanya, cara-caranya semua. Wah itu ternyata lebih hebat Pak, kita mah nggak ada apa-apanya. Nah kembali lagi Pak, ketika saya masuk di dunia YouTube ini, saya mulai mempelajari Pak. Saya benar-benar mulai mempelajari kenapa demikian serangan-serangan mereka itu begitu masif terhadap kekristenan. Seolah-olah Kristen ini adalah sebuah agama yang salah, agama yang keliru. Layak diperangi gitu Pak ya. Dan layak diperangi, layak dibasmi gitu loh Pak. Ya, ini yang saya pelajari, saya lihat, oh ternyata selama ini memang mereka salah tangkap tentang ajaran kekristenan. Contoh salah satunya Pak ya, ketika mereka bilang kita percaya manusia menjadi Tuhan. Ini sebuah kekeliruan, karena kita tidak pernah percaya Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, tetapi Yesus yang roh itu, Yesus sang firman itu yang adalah Tuhan. Bukan Yesus yang daging, karena Yesus yang daging hanya 33 tahun hidup di dunia ini. Tetapi Yesus yang roh, Yesus sang firman itu yang kembali kepada Bapa, bersatu dengan Bapa, itulah yang kita imani, itulah yang kita sembah. Jadi bukan Yesus yang manusia. Nah ini satu otak yang terbalik, mereka tuduh orang Kristen menyembah manusia. Tapi mereka nggak punya dalil untuk menyatakan itu. Mereka hanya berkata dari mulut mereka sendiri saja yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia berdasarkan ajaran-ajaran sejak mereka terima dari kecil sampai mereka dewasa. Nah ini bagi mereka ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau kita menjelaskan kepada mereka, mereka tidak mau menerima. Mereka menolak karena mereka sudah punya framing pemikiran orang Kristen kafir. Orang Kristen Tuhannya 3. Orang Kristen mentuhankan manusia. Orang Kristen Tuhannya digantung. Orang Kristen Tuhannya keluar dari selangkangan. Wah, semua yang jelek-jelek, yang buruk itu ditanamkan dalam diri mereka sehingga itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini tidak mudah, Pak, untuk kita menjelaskan kepada mereka secara alkitabiah. Itu kan kita harus menjelaskan dengan ayat-ayat. Itu pun setelah kita bagi ayat pun mereka membantah
Karena mereka anggap ini Alkitab sudah dirobah-robah, Taurat sudah dirobah, kitab suci kalian sudah dirobah, ya direvisi-revisi segala macam. Mereka tidak paham tentang Alkitab kita ini, lalu mereka framing sampai hari ini. Padahal kalau orang mau cerdas, Pak, kayaknya orang bodoh ya, Pak. Saya akan bertanya kepada orang, bagaimana cara menservis kipas angin itu supaya bisa jadi bagus? Pasti saya nurut orang yang sudah berpengalaman menservis kipas angin. Iya. Bukan saya bawa metode saya, oh kamu salah, yang benar saya, ini yang benar. Padahal saya nggak punya pengalaman untuk cara servis kipas angin. Tapi saya bilang, kamu salah, yang benar saya, bla 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 bla. Pokoknya saya punya paling benar, kamu salah. Terus saya dapat apa, Pak? Saya nggak dapat apa-apa. Yang ada apa? Dongkol, kesel, marah, iri hati, dan itu saya maki-maki. Saya ekspresikan di medsos, orang Kristen itu kurang ajar dan lain sebagainya. Karena apa? Itulah kebodohan saya. Karena saya tidak mau belajar dari orang lain yang lebih pandai dari saya. Dan orang itu memang ahli di bidang itu. Tapi saya bilang, enggak, saya yang paling hebat. Karena menurut orang tua saya, menurut kakek saya, menurut guru saya, menurut ustadz saya, kita yang paling benar. Kitalah agama penyempurna. Menyempurnakan kalian punya. Yang sudah ada abad duluan, tapi sudah lewat zamannya. Sekarang zaman saya. Loh, dasar dalilnya dari mana? Ternyata mereka hanya bertakia saja, berdusta untuk membenarkan Premier. Inilah yang membuat sampai hari ini kita terus tampil di YouTube, termasuk sekarang ini, untuk meluruskan otak-otak mereka yang salah arti tentang kekristenan. Itu loh, Pak. Silakan Pak Heri. Terus menurut Bapak apa yang harus dilakukan gereja, Pak? Nah, yang paling penting gereja sekarang ini kan harus benar-benar menyatakan siapa Yesus sebenarnya itu. Bagaimana iman Kristen itu? Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus yang menurut kalian manusia, tapi menurut kita dia adalah Tuhan. Nah, ini konsep-konsep ini harus dijabarkan secara detail supaya mereka tahu dengan dalil-dalil ayat-ayat firman Tuhan, bukan dari yang lain. Karena selama ini kan gereja hanya menyampaikan firman Tuhan ke dalam, membina umat Tuhan ke dalam, yaitu tentang berkat dan lain sebagainya. Tetapi tentang apologetika, gereja sangat minim sekali. Ya, sejak puluhan tahun, sangat minim sekali untuk pengajaran. Padahal gereja itu bisa dalam khotbah-khotbah di gereja itu menyampaikan khotbah juga apologetik. Ya, tetapi tidak dilakukan itu. Yang dilakukan hanya ya aman dalam lindungan Tuhan, tenanglah, ada berkat Tuhan, ada masalah Tuhan pasti tolong begini. Itu oke, itu pendidikan secara ke dalam untuk pendidikan iman. Oke, tetapi iman pendidikan secara apologetika itu harus ada sekolahnya. Ya, harus ada pendidikan secara formal untuk mendidik orang Kristen supaya bisa menyampaikan kepada orang-orang yang di luar sana yang memandang iman Kristen itu keliru. Ini harus kita terangkan kepada mereka supaya mereka paham. Kalau enggak, mereka tetap framing bahwa orang Kristen Tuhannya 3. Buktinya, setiap kita live di LC pasti ada orang bodoh dan tolol yang selalu bilang, kalian itu kitab sudah dirubah, Tuhan kalian 3, manusia kalian jadi Tuhan. Tuhan itu kok minum susu, ya cepat gede ya nak, Tuhan kok sekolah. Padahal mereka nggak paham, yang sekolah itu kemanusiaannya. Yesus yang jadi manusia itu yang sekolah. Kita orang Kristen paham kok. Kita bisa membedakan yang mana yang kemanusiaannya, yang mana keilahiannya. Kita bisa lihat dalam dua kacamata yang terang, bukan yang gelap. Kita tahu ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kita tahu siapa yang berkata di situ. Kita juga bisa tahu Yesus berkata, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita tahu yang berkata di situ siapa. Itulah kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanannya Yesus yang menyatakan itu. Bapa lebih besar dari aku. Itu Yesus mengatakan dalam kemanusiaannya, karena dia sebagai utusan. Dia harus menyatakan Bapa lebih besar. Tidak mungkin dong Pak Heri, duta besar Indonesia kita utus ke Amerika, dia bilang dia paling besar dari pemerintah Indonesia. Dia lebih hebat dari Jokowi. Nggak mungkin. Dia pasti mempromosikan Indonesia.
Karena dia sebagai utusan duta besar. Nggak mungkin dia bisa bilang, saya lebih hebat dari Indonesia, saya lebih hebat dari Pak Jokowi. Oh, itu sudah keliru. Berarti dia tidak tahu porsi dia sebagai utusan duta besar. Demikian Yesus ketika dia diutus sebagai manusia, dia tidak boleh langgar. Makanya dia harus jadi manusia supaya dia terbatas. Dia yang tidak terbatas dibatasi sekarang karena kemanusiaannya itu. Kalau nggak, dia nggak bisa ditangkap, dia nggak bisa dibunuh, dia nggak bisa dipersekusi. Karena dia firman, nggak bisa. Kamu nggak bisa lihat dengan mata. Bahkan kamu mati kalau lihat dia. Tetapi supaya kamu jangan mati, dia harus berteofani jadi daging. Firman harus jadi daging, harus jadi manusia, supaya kita bisa lihat dia, bisa rabah, bisa sentuh. Itu sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 6 sampai 11. Ada dalilnya itu. Begitu Pak Heri. Silakan Pak Heri. Oke, ini ada sahabat kita Bondan Setiono, Shalom. Saya sapa dulu, Pak. Shalom Bondan Setiono. Break. Open mic Pak Bondan. Shalom. Baik. Mungkin enggak sempat unmute ya. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Ini menjawab kelucuan. Menjawab kelucuan otak sungsang dari para netizen Kristen. Jadi saudara apa ya, kasihan banyak berebut lagi mic-nya Pak Heri. Berebut lagi Pak mic-nya. berebut lagi sebentar ya. Harus tahu, semua orang harus tahu, semua. Oke, kalau sekarang Bagus. Good, oke, bagus. sudah bagus ya. Bagus Pak. Cabut, pasang ulang. Pak Bondan, shalom. Mungkin hanya mau monitor saja. Baiklah. Nah, saudara, kita akan membahas satu topik ya, menjawab kelucuan logika sungsang netizen Muslim. Ini baru sebagian komen mereka ya. Itu yang diinjak sama keledai itu Pak, kelihatan ya, walaupun kecil. Itu Samsul. Padahal sejak awal saya ini manusia ini otaknya sungsang dan memang mesum terus. Selalu yang dikatakan apa? Marilah kita memesan birahi itu Amsal 7 ayat 17, 18 Pak, 19. Ya. Padahal sudah ada jawaban bahwa waduh, saya kan tiap pagi membahas tentang Amsal ya, dari pasal 1 sekarang udah masuk pasal 10. Pasal 1 udah dijawab. Itu dia nyebar lagi. Jadi kayaknya gini Pak, saya curiga ini adalah buzzer yang mungkin di rumahnya ada banyak HP begitu ya Pak, nebar aja Pak, gitu. Nggak butuh jawaban. Kayaknya sih seperti itu. Ya. Dan itu diulang-ulang. Dulu kan pernah Haikal Pak ya. Ada videonya kan. Di mejanya dia ada banyak HP. Lu lagi apa? Oh, ini lagi perang begitu. Ya. Tapi saya tidak ngomong Haikal ya. Mungkin seperti itu juga. Wah, ngeri Pak. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang Muslim ini mempermalukan Islam. Kenapa? Akhirnya saya menyimpulkan, oh berarti ajaran Islam seperti itu ya. Padahal sudah dijawab. Maka dari itu, Injil dalam Alkitab itu hanya untuk orang cerdas spiritual. Maka dari itu saudara-saudaraku yang Muslim, nasihat saya dengan penuh kasih, bukan munafik seperti kain nama. Kalau ada seperti Samsul gitu loh, nunjukkan nunjukkan Bible, Amsal 7 ayat 17, 18, 19 itu 19. Sampai 19. Kemudian nanti Yeskiel. Itu Pak ayat bakalan Pak, hanya mereka punya semacam file, hanya nebar saja. Nanti Hosea. Nah, Hosea dan lain sebagainya. Ya. Kayak begitu saudara. Nah, ini lucu. Betul. Tapi ada banyak kita jawab karena kan gini Pak, yang nonton kita ini kan dari berbagai strata sosial dan akademis. Betul. Ada juga orang yang baru sudah bimbang, kalau mau tetap di agama lamanya kok kelakuannya kayak begini, tetapi mau masuk Kristen, loh kok ada ayat begini. Lah sementara dia masih pola pikir memahami kitab suci seperti kitab suci lamanya. Lah Anda yang lagi bimbang dan ragu, lihatlah ada perbedaan yang sangat mencolok antara ajaran akhlak di Kristen dengan Samsul ini atau antek-anteknya semua itu. Ya. Nah, itu ada banyak, Pak.
Nah, sekarang ini ada yang itu, yang H merah itu di atasnya disclaimer. Ya. Harry B namanya. Harry. Sekalian Alkitab diganti dengan Bible biar tidak Ah. mengecoh umat Islam. Jadi mereka ini Ah. termasuk menciptakan sebuah frame seolah-olah kita mengecoh. Alkitab itu kan bahasa Arab. Allah itu kan bahasa Arab, itu milik kami. Lah itu lucu, Ya. Pak. Padahal saya mengulang-ulang Ya. tentang timeline Ya. bahwa Anda itu lahir abad keberapa. Kata Allah itu bukan nama Tuhan, bukan proper name. Ya, Betul. bukan nama, tetapi generic name. Seperti halnya kata Tuhan di bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, Pak, kita harus ulang-ulang, sabar ya, Pak Guru itu kan harus sabar. Jadi Betul. ketika Muhammad hadir, yang menjadi generic name itu diambil, diklaim, ditambahi SWT menjadi proper name, menjadi nama pribadi. Iya. Ibaratnya Betul, seperti betul. ini, Pak. Lihat, Pak. Jadi lucu kan? Iya. Tuhan bukan Wow. orang Arab, netizen posting foto KTP warga bernama Tuhan. Lah, ini Nah, kan loh. nama generik, nama umum. Lalu orang tuanya mengambilnya menjadi proper name, menjadi nama si Tuhan ini. Ya. Nah, sama dengan Islam. Anda jangan mengklaim bahwa Allah itu adalah milikmu. Bukan. Itu Tuhan milik umum lalu diklaim oleh nabimu menjadi nama Tuhanmu gitu. Nah, Yes, sekarang betul. kata Allah. Kami menggunakan kata Allah itu terjemahan saja. Oke. Iya. Aslinya enggak begitu. Iya. Tapi itu kan generic name. Masa kita memisahkan dalam rangka terjemahkan ke Indonesia macam-macam. Di Malaysia juga menggunakan kata Allah. Lalu orang Malaysia apa namanya, Pak? Demo akhirnya di pengadilan pemerintah Malaysia itu kalah loh. Betul. Padahal itu padahal negeri jiran kan, Pak. Bisa nggak mereka menggunakan otoritasnya? Pokoknya nggak boleh. Bisa. Tetapi faktanya negeri Islam ini kalah dengan orang Kristen yang sangat minoritas dan termarginalkan di sana. Mereka Betul. akhirnya menang menggunakan nama Allah. Artinya apa? Negara Islam Malaysia itu otaknya masih logis karena menyadari sejarah, data sejarah. Nah, maka dari itu Iya. saudara, jangan jadi umat lucu. Ya, umat lucu. Semua tebaran sampah ini, Pak, mereka ini kan gelandangan-gelandangan YouTube ya. Nebarin sampah itu semuanya di mata kami malah jadi lucu-lucuan aja. Kasihan, kurang terdidik. Betul. Sekalipun kelas Profesor Muhammad Ali, Pak. Menahem Iya. Ali itu. Sekalipun kelas profesor. Itu Betul. jadi sungsang juga. Menurut Pak King David silakan. Jadi gini, Pak, Entar tentang Pak. ayat-ayat Apakah masih monitor Bundan Setiono atau hanya open mic? Oke, Pak, silakan. Ya, jadi tentang ayat-ayat porno yang menurut mereka ada di Alkitab kita itu memang otak mereka sungsang. Contoh yang mereka ambil dari Amsal 7. Kalau mereka baca baik-baik Amsal 7 dari ayat pertama, dari ayat 1 sampai ayat 27, saya kira mereka kalau punya otak mereka akan malu berkata kepada kita. Itu pendidikan, pengajaran kepada orang muda yang tidak berpengalaman, yang menyeberang kepada rumah orang pelacur, ya, ke rumah sang pelacur. Jadi firman Tuhan katakan, jangan kamu menyeberang ke sana, karena perempuan pelacur itu adalah mulutnya itu sangat licik, penuh dengan jebakan. Jangan sampai kamu terikat dengan hal-hal yang seperti itu, yang akan nanti membawa kamu kepada kematian. Tetapi pemuda ini tidak gubris. Dia tetap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya dia jatuh di dalam pelukan perempuan jalang ini yang diceritakan di dalam Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 27. Dan ketika dia jatuh di dalam pelukan perempuan jalang ini, maka firman Tuhan katakan dia seperti kerbau yang dicocok hidung. Ditarik kemana saja dia sudah ikut, anak muda yang tidak berpengalaman ini. Nah, kemudian perempuan ini mengajak anak muda ini untuk tidur. Itulah ayat itu mengatakan,
marilah kita tidur, telah kubentangkan permadani dari Mesir dengan minyak gaharu dan lain sebagainya. Marilah kita memuaskan birahi kita sampai pagi. Tetapi kita melihat ayat selanjutnya itu bahwa anak muda ini akan menuju kepada dunia orang mati. Kenapa? Karena dia ditawan oleh perempuan ini, perempuan jalang ini, sampai hidupnya itu menuju kepada dunia orang mati karena kebodohan dia. Jadi firman Tuhan secara menyeluruh di dalam kitab Amsal pasal 7 yang di framing mereka itu mengingatkan kepada kita tentang pengalaman seorang anak muda yang tidak berpengalaman jatuh kepada pelukan dari perempuan jalang, karena itu membawa kepada kebinasaan. Makanya jangan sampai kita jatuh kepada perempuan jalang. Itu firman Tuhan ingatkan itu. Lalu mereka tidak ambil secara menyeluruh, mereka copet ayat hanya 16, 17, 18, 19 yang ada kata-kata yang begituan. Lalu mereka bilang ini ayat porno. Ini jelas otaknya sungsang, Pak. Otaknya terbalik. Demikian juga dengan kitab Hosea. Demikian juga dengan kitab Yehezkiel, di mana di situ digambarkan bahwa orang Israel itu selalu berzina rohani. Karena perjinanan rohani mereka itu, iya, kala itu, Pak, sehingga membawa mereka itu kepada dewa-dewa. Mereka membawa mereka kepada ilah-ilah, kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan itu sangat jijik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Nabi Yehezkiel atau Nabi Hosea, seperti mereka itu diibaratkan seperti perempuan jalang. Mereka tuh seperti perempuan yang berzina, yang membiarkan diri mereka tuh buah dadanya diremas-remas, karena mereka itu telah menyerahkan hidupnya kepada dewa-dewa, kepada kejijikan, kepada hal-hal yang duniawi, yang berseberangan dengan firman Tuhan. Makanya mereka diibaratkan seperti perempuan pelacur yang melacurkan dirinya. Mereka tidak lihat secara keseluruhan ayat itu, kitab Hosea dari ayat 1 sampai 44, tapi mereka copet hanya ayat 3, hanya ayat 4, ayat 5. Mereka tidak baca secara menyeluruh, karena di sini mereka mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kalau mereka baca secara menyeluruh, kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat itu disampaikan kepada Nabi Hosea, yang diibaratkan bininya itu yang namanya Gomer itu sebagai seorang pelacur? Itu firman Tuhan punya tujuan, yaitu untuk mengingatkan bangsa Israel yang telah berzina secara rohani. Makanya diibaratkan orang Israel itu karena keseringan mereka melakukan kejahatan melawan Tuhan, melawan Yod-Heh-Vah-Veh itu, makanya mereka disematkan seperti seorang yang melacurkan dirinya, yang membiarkan buah dadanya diremas-remas, yang jakarnya seperti jakar kuda dan lain sebagainya. Itulah firman Tuhan, maksudnya tujuannya kepada bangsa Israel, bukan kepada pribadi seseorang. Dan itu hinaan, Pak. Hinaan. Ini yang mereka tidak tahu, Pak. Lalu mereka baca satu ayat, mereka langsung bilang, oh, kitabnya orang Kristen. Kalau dibaca anak sekolah minggu bagaimana? Kalau dibaca oleh orang Kristen yang lain bagaimana? Ini jelas porno, ini nggak bagus. Baca itu kitabmu sendiri yang menuntun bagaimana cara bersenggama yang baik itu di pesantren-pesantren. Baca itu. Bagaimana angka 9. Makanya betul. Makanya iya, itu, kan, Pak, biar ditutup kayak lemper, coba klik aja di Google pelecehan. Waduh. Iya. Ribuan itu. Waduh, sangat menyeramkan sekali, Pak. Sekalipun ditutup seperti lemper begitu ya. Wanita itu sudah tidak nampak mukanya lagi. Kakinya sudah dipakai kaos kaki, pakaian yang panjang. Tetap saja mereka diperkosa oleh guru-guru mereka. Kenapa demikian? Karena ajarannya. Karena ada contohnya. Ada suri tauladannya dari junjungan mereka, sehingga mereka lakukan itu. Dan buat mereka tuh gak ada masalah. Ya, sampai kawin mutah pun gak ada masalah. Bini sampai 4 pun cerai, 1 kawin lagi juga gak ada masalah. Bahkan cerai melalui WA aja bisa. Jadi berbeda sekali dengan kekristenan. Nah, disinilah kita melihat mereka tidak punya data yang jelas, lalu mereka pakai congor. Mereka tiap hari ketik, tiap hari masuk di LC, tiap hari di TikTok. Tuhannya Kristen, manusia, menyembah manusia, kaum mencuri kitab orang Yahudi, dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak mempelajari
bahwa kekristenan itu akarnya dari Yahudi. Mereka nggak paham, Pak Heri. Lalu mereka berkata kepada kita, orang Kristen curi kitab Yahudi. Kita tidak pernah mencuri. Kalau kita mencuri kitab Yahudi, nggak berani saya ke Israel. Saya pasti ditangkap. Woi, kamu Nanti dari saya Indonesia tunjukkan, yang Pak. mencuri. Aduh, betul-betul memang pikirannya sangat Jadi gini, Pak. kolot sekali ya. Betul. Ini saya sapa dulu debt collector pinjol. Waduh, ngeri nih. Saya maaf, Ini mantap. saya dan Ini. Pak King David nggak ada pinjaman loh. Oke, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya, apa yang diperbincangkan di sini, dan memang kita ya sangat mengerti juga ya bahwa apa yang selama ini kita melihat dari saudara-saudara kita, khususnya ustadz-ustadz yang mualaf kayak siapa Donditan, Kainama, dan juga saya lihat ya ada juga yang baru-baru ini ada Yusuf PI yang mencoba juga menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya pesankan ya, silakan Anda mau menyampaikan atau berdakwah yang menyampaikan tentang isi kitabmu, yaitu Al-Quran. Tapi jangan pernah memelintir atau membahas soal Alkitab, karena itu Anda nggak mengerti. Tapi ya udahlah ya, kita juga memang udah tahu sebenarnya kalau mereka ini hanya sekedar mencari pembenaran ya, bukan kebenaran. Karena orang yang mencari kebenaran dia pasti akan bertanya ya, dan juga kita tahu ya, dan mungkin banyak juga dari saudara-saudara kita muslim yang cukup tahu dan seharusnya tahu ya, bahwa aja kalau mereka merasa ragu dengan apa yang mereka terima, mereka harus bertanya kepada ahli-ahli kitab sebelumnya. Tapi oleh karena kelucuan logika sungsang mereka, akhirnya ya begitulah yang mereka merasa mereka lebih benar, yang merasa ya mereka paling iya dan mengatakan bahwa ini adalah kitab penyempurna dan sebagainya. Ya udah ya, kita nggak boleh memaksakan mereka ya, tapi di sini kita harus memberikan jawab kepada mereka agar mereka juga tidak boleh saya katakan agar mereka tidak tersesat juga ya teman-teman ya, dan boleh mengerti tentang kekristenan ya, karena itu bersumber daripada Alkitab atau firman Tuhan. Oke, jadi sekian saja dulu untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.